Tuhan, namamu mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang saudara bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami diberi kesempatan dan waktu untuk memuji, menyembah Allah, Raja di atas segala raja. Saatnya Bapa, kami minta kasih karunia-Mu, jamah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan sampaikan firman-Mu, agar firman itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami diubahkan menjadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, ini sesuatu yang biasanya nggak terjadi ya, pagi-pagi hujan, tapi saudara ini luar biasa, hujan pun tetap beribadah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya mungkin ada satu dua yang nggak bisa hadir. Nah saudaraku, pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, tapi materi yang tidak biasanya dibagikan pada hari Minggu. Karena materi ini biasanya dibagikan di kelas pemuritan atau di training ya. Cuma karena akhirnya ini banyak yang bertanya juga hal yang serupa ini, jadi lebih baik saya sampaikan. Mungkin bagi saudara yang sudah pernah ikut kelas pemuritan tahu, namun masih banyak juga yang nggak ikut ya, jadi nggak tahu, biarlah kita kasih kesempatan supaya kita semua tahu akan hal ini. Memang nggak mungkin untuk bisa menyampaikan secara lengkap dalam waktu 45 menit, paling tidak saudara bisa mengetahui kebenarannya, garis besarnya saja. Yang mau disampaikan pagi ini adalah mengenai proteksi ilahi atau perlindungan Tuhan. Apakah perlindungan Tuhan? Sungguh-sungguh adakah perlindungan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya? Beberapa waktu yang lalu ada seorang Kristen yang bercerita kepada saya, Pak, di depan rumah saya itu ditaburi garam, halaman rumahnya ditaburi garam.
Mungkin orang ini khawatir ada orang-orang yang berniat jahat ya. Lalu dia bilang, apa yang saya harus buat Pak? Bagaimana caranya supaya saya dilindungi oleh Tuhan dari segala sesuatu yang jahat? Sebenarnya kalau Anda mengalami hal itu nggak usah bingung saudara. Anda bikin aja pengumuman kecil ya, pakai kertas, di print gitu ya, 1 halaman cukup. Tulisi begini, jangan garamnya aja dong, besok kirim sembakonya juga, minyak goreng, beras, susu gitu ya. Kan kalau garamnya aja gimana gitu, dipakai juga nggak bisa ya. Kalau garamnya 1 kintal masih lebih bagus ya, cuma sedikit kan, nggak ada guna. Nah, oleh karenanya banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Apa itu yang disebut dengan kuasa gelap, apa itu yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Nah, pagi ini saya rindu menyampaikan hal itu, supaya jangan kita mempercayai sesuatu sebetulnya ini mitos atau fakta. Apalagi kita nggak tahu sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Jadi pagi ini mari kita melihat apa yang diajarkan Yesus sendiri tentang hal ini. Karena saya percaya yang diajarkan Yesus itu adalah yang benar. Amin. Coba kita lihat 2 ayat saja. Di Matius 9 ayat 32 dan 33. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ayat 33, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Haleluya. Ini sebetulnya membuktikan keilahian Yesus. Bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Tapi dari hal ini kita bisa belajar. Hal-hal yang rahasia yang sebenarnya menjadi misteri ya. Sesuatu yang tersembunyi di alam roh. Tuhan tuh singkapkan, Tuhan bukakan. Khususnya kepada kita orang-orang percaya. Supaya kita mengerti sesungguhnya apa yang terjadi. Dikatakan di ayat 32 ada seorang pemuda dibawa kepada Yesus. Dan pemuda ini bisu. Ada dua hal yang terjadi pada pemuda ini. Pertama dia bisu, yang kedua dikatakan apa? Pemuda ini dirasuk setan. Ya. Atau ada setan dalam tubuh pemuda ini. Lalu ketika Yesus menghadapi kasus serupa, Yesus melakukan sebuah tindakan sederhana, yaitu Yesus mengusir setan itu keluar dari tubuh pemuda itu. Dan ternyata apa yang terjadi berikutnya adalah pemuda yang bisu itu bisa berkata-kata. Di sini ada sebuah kebenaran yang saudara bisa mengerti ya, supaya kita ini jangan terpengaruh dengan film-film horor yang nggak ada dasarnya ya. Yang pertama adalah memang ada benar bahwa roh jahat atau setan bisa memasuki tubuh seseorang. Dan ini dihadapi oleh Yesus sendiri. Cuman sayangnya ya, hari ini nggak semua gereja mengerti juga akan hal ini atau menerapkan hal ini. Yang kedua, ketika setan atau roh jahat ada dalam tubuh seseorang, ternyata hal itu membawa dampak buruk bagi tubuh itu. Dalam kasus ini pemuda ini menjadi bisu. Ada banyak kasus yang berbeda yang mengakibatkan dampak-dampak yang berbeda, baik secara fisik maupun secara emosional. Itu pernah terjadi. Satu kali ada seorang bapak yang datang konseling, bukan anggota gereja kita, saudara. Ya, saya juga bingung, kenapa dia nggak konseling sama pemimpin gerejanya. Ya, hal sederhana sekali. Dia bilang begini, saya punya anak 5 Pak. Anak saya yang paling kecil usianya 2 tahun, dan yang di atasnya usianya 4 tahun. Kan masih kecil itu ya, perempuan lagi saudara. Tapi dia bilang, saya ini sayang sekali sama anak saya. Tapi Pak, entah mengapa setiap kali kalau saya marah, saya ini kalap. Itu anak perempuan yang usianya 4 tahun tuh ditendang ke sana kemari. Dan dia baru berhenti manakala tenaganya habis saudara. Bayangkan, anak kecil jadi bola begitu ya.
ya tentunya kan menyiksa sekali itu. Dan ketika dia sudah selesai, dia berhenti karena kehabisan tenaga, dia baru sadar, dia bilang, kenapa saya lakukan ini? Tapi itu terjadi berulang. Ya. Sehingga cerita di tempat ini dia dibebaskan Tuhan dari roh jahat itu, dan setelah itu hal itu tidak terjadi lagi. Saudara, apa yang tercatat di Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi dan bahkan masih terjadi sampai hari ini. Saya mau menunjukkan sebuah rekaman video. Ini direkam di Belanda, saudara, di sebuah kota, di mana ketika itu ada sebuah kebaktian yang dilakukan di pinggir jalan. Ini bukan settingan, ini video sesungguhnya, saudara. Dan ketika ibadah sedang berlangsung di pinggir jalan ini, ya namanya juga kalau di sini kita nggak mungkin ya, di Belanda itu masih mungkin melakukan hal itu. Tiba-tiba ada seorang ibu datang, berjalan dengan tertati-tati karena dia harus menggunakan krek, alat penunjang ya. Dan ketika setelah selesai memang ditanya, ternyata ibu ini mengalami masalah di salah satu kakinya, dia katakan sehingga saya ini sulit sekali berjalan. Dan dia sudah periksa ke beberapa dokter di kota itu, semua solusinya sama, yaitu operasi, harus dioperasi lututnya. Harus, saudara. Sekali lagi saya tidak bilang bahwa ilmu kedokteran itu tidak perlu saudara. Karena dokter pun bisa dipakai Tuhan, amin. Ya. Tapi dalam kasus ini ada satu hal yang berbeda. Dan ini justru membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu sungguh benar-benar terjadi. Ya, coba tolong ditampilkan itu, dilepaskan dan sembuh. Ya. Suaranya boleh kasih sedikit ya. Oke, play aja, nggak apa-apa di play. Ya mudah-mudahan bisa jelas. Give her right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Come on. Come on. Heal her right now. 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 Hey, stop. Look at me. Stop. Look at me. Stop. Look at me. Stop. Look at me. Look at me. No. Look at me. No. What do you need? What do you need? Your leg. Okay. Your leg. What is wrong with your leg? What is wrong with your leg? I don't know. Since 2 months now. I can't walk now. They say operation. Okay. Close your eyes. Close your eyes. Just relax. Just relax. Pray after me. God, pray after me. I come to you. I repent. And I ask you. Set me free. Heal my body. Come with your Holy Spirit. Come with the Holy Spirit. Right now. Come with the Holy Spirit. Come on right now. Last and go. Says and leave it. Right now. Every lie. Right now. Every lie. Every lie. Come out. Every lie. Come out. I will not go. Come out. I will not Be quiet. Come out right now. Come out. Be quiet. Right now. Be quiet and come out. Be quiet and come out right now. Come out. Come on! Come on! Be quiet right now! Come on! Come on! Come on right now! Come on, you leave me! Come on! Come on! Nah ini Alright, roh come on. jahatnya sudah keluar. Try to walk. Perhatikan How is it saudara, now? dia yang tadi kesulitan berjalan, bisa berjalan tanpa krek, berjalan normal. Ini saya hanya mencuplik cukup, ya. Tapi singkat cerita, keesokan harinya si ibu ini memberi dirinya dibaptis karena dia orang belum percaya. Dan setelah itu dia memeriksakan diri ke dokter. Perhatikan, dia periksakan diri lagi dan didapati bahwa sebetulnya kakinya normal. Ya, saudara, ini terjadi sampai hari ini loh. Artinya apa yang dikatakan Alkitab itu sungguh tepat. Ada roh jahat. Dan faktanya, roh jahat bisa memasuki tubuh seseorang. Tapi pertanyaannya begini, bukankah kita ini orang-orang percaya, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menjadi milik Kristus? Lalu pertanyaannya, di mana perlindungan Allah terhadap orang-orang percaya? Karena kalau saudara baca Alkitab secara teliti, saudara akan mendapati bagaimana orang-orang yang beribadah kepada Allah Israel masih bisa dimasuki oleh roh jahat.
Bahkan hari ini orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, ya, saya pernah kedatangan seorang mahasiswa dari Sumba, kuliah di Malang. Itu bergereja di Ijen, saudara. Mengalami kondisi yang seperti itu. Dan setelah Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, sembuh dia. Pertanyaannya di mana perlindungan ilahi? Atau kenapa mereka tidak dilindungi oleh Tuhan? Kan begitu ya? Halo? Ya. Nah, oleh karena itu, pagi ini saudara, saya tidak akan bicara panjang, tapi saudara pasti menerima sebuah berkat. Supaya kita mengerti ya. Nah, satu ketika, Alkitab mencatat bahwa Tuhan satu kali bertemu dengan iblis. Ya, saudara kalau mau baca secara lengkap, saudara bisa dapati ini di Ayub pasal pertama, Perjanjian Lama Ayub pasal pertama, di mana terjadi komunikasi antara Allah dengan iblis. Saudara jangan lupa, iblis itu kan mantan malaikat juga, betul ya? Jadi dia sudah tahu siapa Tuhan. Nah, atau kita lihat aja di ayatnya, Ayub 1 ayat 8 sampai 10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ayat 10 ini penting, saudara. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Saya ulangi ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, yang dimaksud dengan membuat pagar ini bukan pagar rumahnya Ayub dibangunkan oleh Tuhan. Bukan begitu, saudara. Ini bicara pagar perlindungan sehingga iblis tidak bisa jamah itu Ayub. Bahkan tidak bisa menjamah juga anggota keluarganya. Seisi rumahnya dipagari oleh Allah. Artinya sebetulnya perlindungan Tuhan itu ada. Sungguh ada. Tapi pertanyaannya, kok ada orang yang tidak dilindungi? Atau kalau saya boleh balik, lalu siapa yang dilindungi oleh Tuhan? Siapakah orang-orang yang dipagari oleh Allah? Kan begitu ya? Coba kita lihat ya, Mazmur 5 ayat 13. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang dipagari oleh Allah. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau apa? Memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa orang yang dipagari Allah adalah orang Kristen. Atau orang yang dipagari Allah adalah orang percaya atau orang Katolik. Tidak. Yang dikatakan dipagari Allah dikata orang benar. Atau saya sebut supaya saudara lebih mengerti, orang yang hidup dalam kebenaran firman. Ini harus jelas, saudara. Kenapa? Ada banyak orang menganggap atau hidup dalam kebenaran dunia. Kebenaran dunia tidak sama dengan kebenaran firman, saudara. Berbeda. Ada seorang ayah yang sudah berhasil mendidik anaknya dengan baik. Jadi anaknya ini selesai pendidikannya, lulus sebagai seorang sarjana, bahkan anaknya ini lulusan luar negeri, saudara. Lalu anaknya ini bekerja, membangun sebuah usaha, dan usahanya berhasil. Perhatikan ini, saudara. Pemuda yang berhasil dibesarkan oleh anaknya secara baik dalam hal pendidikan. Orang ini tidak pernah melakukan kriminal, tidak pernah mencuri, membunuh, memperkosa atau hal-hal yang bersifat kriminal. Baik nggak, saudara? Secara dunia dia baik. Dia berhasil membangun usahanya, bahkan mendatangkan keuntungan, dia bisa beli aset bermacam-macam. Baik nggak, saudara? Baik, karena itu diperoleh dengan hasil keringatnya sendiri. Bahkan akhirnya dia bisa punya banyak hal, lalu menikah, punya keluarga. Orang memandang dia baik, saudara. Ini namanya baik secara kebenaran dunia. Tapi yang dimaksud dalam Mazmur ini bukan kebenaran dunia. Mereka yang dipagari Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman. Kenapa? Karena pemuda ini ternyata didapati apa? Salah satu halnya adalah
pemuda ini misalnya, nggak ada yang tahu sih memang, terlibat pornografi. Pemuda ini ternyata apa? Punya kepahitan dengan orang-orang tertentu, bahkan punya kepahitan dengan orang tuanya sendiri loh. Pemuda ini ternyata ya, dia mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Jadi sebetulnya di hadapan Tuhan pemuda ini benar apa salah? Ini bukan orang benar, saudara. Perhatikan, kebenaran duniawi itu berbeda dengan kebenaran ilahi. Dan yang Tuhan mau, Anda dan saya hidup dalam kebenaran ilahi. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, apakah engkau mengajarkan kebenaran ilahi kepada anak-anakmu? Atau sebatas mengajarkan kebenaran dunia saja? Ya, saya dulu pernah tanya, siapa orang tua yang mana yang lebih dibingungkan orang tua? Anaknya nggak buat PR atau anaknya nggak baca Alkitab? Coba, ya banyak orang tua berkata, kalau anak saya nggak buat PR, dia mulai risau. Tapi kalau anak saya nggak baca Alkitab, nggak apa-apa, besok masih bisa baca lagi. Haleluya. Ya, jadi ini poin pentingnya, saudara. Sebetulnya perlindungan ilahi itu ada. Dan dia memagari orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Ini kuncinya, saudara. Ya, sekalipun ada orang berniat jahat, mau tabur garam, tabur tanah kuburan, pakulah, jarumlah, apapun yang dia lakukan, saudara. Tapi waktu engkau hidup dalam kebenaran firman, dipastikan itu semua tidak akan mencelakai dirimu. Amin, saudara. Ini kebenarannya, saudara. Ini intinya. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh orang sekelompok ya, tidak semua ya. Sekelompok orang Kristen. Saya pernah mendapati ya, ada orang-orang Kristen tertentu itu mengoleskan minyak pada rumahnya. Jadi dia oleskan kadang-kadang pada atas pintunya, pada pintunya atau pada bagian-bagian tertentu dari rumahnya. Atau mungkin ada yang mengoleskan dengan benda-benda rohani yang lain, saya nggak tahu. Kan benda-benda rohani itu banyak tuh ya. Salah satunya minyak ada dan segala macam lah. Pertanyaannya, kenapa itu dilakukan, saudara? Kalau Anda ditanya, mungkin di sini nggak ada ya, tapi kalaupun ada, kenapa itu dilakukan? Saya pernah bertanya kepada seseorang yang melakukan hal ini, dan dia bilang begini, Pak, ini sebetulnya kalau saya oleskan ini melindungi penghuni rumah. Terus saya tanya, kenapa? Dari mana Anda punya konsep seperti itu? Lalu dia mulai cerita, Bapak ingat di kitab Kejadian, di mana ketika bangsa Israel masih di Mesir, lalu Tuhan menurunkan tulah. Ada 10 tulah yang diturunkan di Mesir, supaya Israel itu dilepaskan, diizinkan keluar dari Mesir. Dan tulah yang terakhir, yaitu tulah ke-10, di mana malaikat maut akan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Dan akibatnya, semua anak sulung, baik anak sulung manusia, sampai anak sulung binatang loh, mati semua. Supaya bangsa Israel terhindarkan dari musibah itu, lalu bangsa Israel diberi satu perintah. Ya, saudara nanti bisa bacalah di rumah di Keluaran pasal 12. Perintahnya adalah begini, semua orang Israel satu rumah itu masing-masing harus menyembelih anak domba. Lalu darahnya ditampung, lalu darahnya dioleskan di ambang pintu dari rumah orang-orang Israel itu. Dan Alkitab mencatat ketika malaikat maut mengelilingi Mesir, setiap kali dilihatnya ada tanda darah, maka rumah itu akan dilewati begitu saja. Sehingga si penghuni rumah bebas dari bahaya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Loh, saya bilang itu memang betul, itu terjadi. Tapi pertama, perhatikan saudara, apa hubungannya minyak dengan darah? Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa darah itu bisa digantikan minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pengolesan darah di pintu rumah hanya terjadi sekali sepanjang sejarah. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tidak pernah melakukan itu lagi. Baik mereka di padang gurun, baik mereka di Kanaan. Enggak pernah mereka lakukan ini, bahkan sampai hari ini. Ya, ini kan ada mungkin dari Bapak Ibu yang suka ke Israel ya. Kalau yang pernah ke Israel coba tanya,
apakah tradisi pengolesan darah pada rumah masih dilakukan? Enggak, saudara. Enggak dilakukan. Paskahnya memang masih dirayakan setiap tahun. Itu yang masih dilakukan. Tapi pengolesan darah, apalagi diganti dengan minyak. Sudah tahu nggak? Jadi saya agak membingungkan. Ada sekelompok orang yang melakukan hal itu. Ya, apakah itu dosa? Jelas nggak dosa. Tapi apa gunanya, saudara? Saya mau pastikan begini. Coba ini yang paling penting. Coba kita lihat Amsal 3 ayat 33. Ini yang paling penting, esensinya justru ada di sini. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Apa yang dimaksud fasik? Fasik ini bicara orang yang hidupnya di luar jalan-jalan Allah. Atau orang yang tidak mengenal Allah. Tapi dikatakan, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Rumah orang benar diberkatinya. Jadi yang membuat satu rumah diberkati itu apanya, saudara? Kehidupan orangnya, benar atau tidak. Sekali lagi, benar di sini adalah bicara kebenaran firman, saudara. Bukan kebenaran dunia. Ketika seseorang itu hidup benar di hadapan Allah, dengan sendirinya di situ ada perlindungan ilahi. Bahkan ada berkat Tuhan di sana. Halo? Kalaupun Anda mau oleskan segalon minyak, tapi ketika engkau hidup tidak benar di hadapan Allah, nggak akan ada perlindungan di sana. Sudah tangkap baik-baik ya. Jangan sampai kita, kalau saya tetap mau ngoles silakan aja. Tapi jangan sampai kehilangan yang poin pentingnya. Kuncinya ada pada kehidupan penghuninya. Yang kedua, nah ini sering kali juga ditanyakan, saudara. Pak, apakah kita kalau berdoa itu kita harus berdoa minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus? Supaya kita ini dilindungi. Saudara, sesungguhnya kalau kita cari di Alkitab, tidak ada satu perintah untuk kita berdoa minta tutup bungkus kuasa darah Yesus. Coba kalau ada, kasih tahu saya, tunjukin. Ini Pak ada, haleluya. Saya traktir makan, saudara, kalau ada itu. Beneran. Enggak ada, saudara. Darah Yesus itu dicurahkan hanya untuk sekali loh. Dan ketika engkau memberi dirimu, menyerahkan hidupmu kepada Yesus, darah Yesus itu ada padamu. Bukan dapat hari ini, besok hilang, saudara. Minta lagi. Besok hilang lagi, minta lagi. Enggak seperti itu, saudara. Itu dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Darah Yesus itu menebus Anda dari dosa. Darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Darah Yesus membuka jalan supaya kita bisa berhadapan dengan Allah yang kudus. Ibrani 10 ayat 19 berbunyi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itulah fungsi darah Yesus. Sekali lagi, kuncinya ada pada hidup benar di hadapan Allah. Artinya kalau saya balik sekalipun engkau hidup atau engkau minta tutup bungkus kuasa darah Yesus tapi hidupmu tidak benar di hadapan Allah, percuma kau itu sebetulnya. Ya, saudara tangkap ini baik-baik, saudara. Pak Hari ini kalau setiap hari minta perlindungan Tuhan, saya berdoa, saya minta perlindungan Tuhan. Tapi ya cukup, Tuhan lindungi saya dari segala yang jahat. Cukup begitu aja sih. Saya tidak perlu atur, bungkus saya dengan darah Yesus. Lindungi saya dengan malaikat di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Saudara, Tuhan tahu bagaimana cara melindungimu. Enggak perlu kita ajarin, amin. Seperti seorang ayah tahu bagaimana cara melindungi anaknya. Enggak perlu anaknya ngajarin papanya bagaimana cara melindungi dirinya. Enggak perlu, saudara. He knows the best. Dia tahu yang terbaik. Nah, ada satu kisah yang luar biasa, saudara. Saya harap dengan ini saudara terbuka ya wawasannya. Kalau saudara mau baca di rumah, ya ini sebuah kisah yang bagus, tapi mungkin banyak dari saudara sudah pernah membaca, ini tercatat di Bilangan pasal 22. Yaitu secuplik perjalanan ketika bangsa Israel menuju Kanaan.
Nah, satu hari bangsa Israel itu dalam perjalanannya, mereka itu kan mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Amin. Jadi kemana tiang awan dan tiang api bergerak, mereka akan mengikuti. Sebetulnya ini bicara hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, dikatakan satu kali mereka berkemah di sebuah dataran yang menjadi wilayah kekuasaan dari Raja Moab, dari bangsa Moab. Kala itu bangsa Moab dipimpin oleh seorang raja yang bernama Balak bin Zippor. Ya, dan si Balak ini ketika tahu ada sekelompok orang Israel, waktu itu jumlahnya lebih dari 2 juta jiwa, berkemah di wilayahnya, dia ini takut, saudara. Kenapa dia takut? Karena sebelum mereka datang ke situ, orang Israel baru saja mengalahkan 3 raja besar. Yang satu Raja Arad. Raja Arad ini memimpin bangsa Kanaan yang tinggal di tanah Negeb. Yang kedua mereka mengalahkan Raja Sihon. Raja Sihon ini raja bangsa Amori. Yang ketiga mereka mengalahkan Raja Og. Og ini raja dari Basan. 3 raja besar ini dikalahkan oleh Israel. Jadi ketika si Balak melihat, loh ini udah deket, mereka sudah masuk wilayah kita. Dia ini takut, saudara. Jangan-jangan kita dihajarnya juga, dikalahkannya juga seperti raja-raja yang lain. Lalu si Balak ini coba cari upaya, cari jalan keluar supaya dia bisa menghalau orang Israel ini. Nah, dia dapat informasi dari bawahannya bahwa ada satu nabi yang kebetulan tinggal di wilayah Moab. Nabi ini luar biasa, namanya Nabi Bileam. Kenapa disebut luar biasa? Karena dikatakan, Alkitab mencatat, bahwa siapa yang diberkati oleh nabi ini akan diberkati. Siapa yang dikutuk oleh nabi ini akan menjadi terkutuk. Bileam waktu itu punya reputasi yang luar biasa. Dan waktu itu Bileam sebetulnya seorang nabi yang hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, walaupun kita tahu akhirnya Bileam itu menyimpang. Jadi akhirnya si Balak ini mengirim beberapa orang sambil membawa banyak harta untuk minta mengunjungi rumah Balak ini, mengirim orang untuk ke rumah Bileam supaya si Bileam ini mau mengutuk Israel. Jadi Balak kasih perintah, tolong kamu kutuk itu bangsa yang lagi berkemah di dataran Moab itu, kamu kutuk supaya nanti kalau kita berperang melawan mereka, mereka kalah gitu, kira-kira gitu ya. Nah, ketika orang Israel, orang Moab ketemu dengan Bileam, menyampaikan pesan Bileam, Bileam bilang begini, tunggu dulu ya, saya harus tanya sama Tuhan, boleh nggak gitu. Jadi bermalamlah di sini, nanti besok pagi aku kasih kabar. Mereka bermalam, keesokan paginya Bileam ngomong begini, nggak boleh, saya dilarang Tuhan untuk berangkat, untuk mengutuk. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, bangsa ini sudah dikuberkati, janganlah engkau melepaskan kutuk atas mereka. Gitu. Jadi Bileam taat nih sama Tuhan gitu ya. Tapi sebetulnya sudah mulai ada hati yang menyimpang dari Bileam. Nah, pulanglah orang Moab bilang sama Balak, ini nabi nggak mau. Terus Balak bilang begini, kalau gitu bawa harta 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Dan aku akan mengirim orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang jauh lebih terhormat untuk datang ke rumah Bileam. Nah, berapa hari lagi datang tuh dengan membawa harta yang jauh lebih banyak. Nah, lalu ngomong, Bileam, tolong dong kutukin itu Israel. Dan jawabannya sama sebenarnya, ya udah, kamu tunggu bermalam di sini. Aku akan bertanya kepada Allah. Perhatikan saudara, seharusnya dia nggak perlu bertanya loh, karena dia tahu Allah sudah memberkati bangsa itu, amin. Tapi dia masih bertanya, artinya apa? Dia sebetulnya menginginkan harta itu. Ya, hati-hati ya bagi saudara yang melayani hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai hatimu condong kepada uang. Itu berbahaya saudaraku ya. Dan tahu nggak? Tuhan tahu loh apa isi hati Bileam. Dan akhirnya Tuhan bilang, ya udah berangkat sana. Tapi berangkat sana itu artinya sebetulnya kamu itu melanggar gitu. Buktinya apa saudara? Waktu Bileam berangkat, Bileamnya naik keledai. Tiba-tiba di jalan, di tengah tembok, ada 2 tembok,
Tiba-tiba keledainya mogok, saudara. Nggak mau jalan, padahal itu keledai yang sudah biasa dipakai puluhan tahun. Kok mogok gitu ya? Mogok sampai dipukulin nggak mau jalan. Tiba-tiba itu terjadi mujizat, saudara. Apa yang terjadi? Keledai ini bisa bicara bahasa manusia. Dan akhirnya Bileam tahu bahwa di depan keledai itu ada malaikat yang menghunus pedang. Jadi keledai ini nggak berani maju. Di situ tahu sebetulnya Bileam bahwa sebetulnya Allah tidak menghendaki dia berangkat, tapi masih berangkat juga gitu. Dan Tuhan bilang ya udah berangkat aja. Akhirnya Bileam tetap berangkat. Lalu tolong dong tampilin fotonya Balak Bileam ini supaya saudara bisa mengerti ya. Nah ini yang terjadi saudara. Ya, ini yang pegang tongkat ini ilustrasi aja ya. Bileam dan ini yang sebelahnya ini Balak. Jadi mereka dari sebuah bukit yang cukup tinggi dan inilah bangsa Israel, 12 suku Israel seperti ini. Bagus juga ya modelnya kayak salib ya, formasi kemahnya itu. Nah, Balak membawa si Bileam ke dataran tinggi terus bilang, sekarang lepaskan kutuk atas bangsa itu. Saudara, anehnya ketika Bileam ngomong, yang keluar dari mulutnya itu berkat. Entah gimana gitu ya, mungkin di otaknya nggak nyambung dengan di lidah gitu ya. Yang keluar berkat. Dan ketika Balak dengar, loh kok nggak kutuk, keluarnya kok berkat, marah dia. Terus bilang, ya ini yang Tuhan taruh dalam lidahku, aku nggak bisa apa-apa, ya ini yang keluar. Lalu si Balak ini ngajak Bileam ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sampai ke puncak Gunung Peor namanya ya. Jadi mereka itu 3 kali pindah tempat. Dan ternyata ketiga-tiganya yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat. Tidak satu kutuk pun bisa keluar dari mulut si Bileam. Siapa yang membuat itu? Tuhan, betul? Akhirnya Balak pulang dengan kecewa karena Bileam tidak melepaskan kutuk. Perhatikan hal ini saudara. Ada 2 juta orang berkemah di sini dan tidak ada satupun yang sadar bahwa sedang ada rencana jahat yang berupaya menghancurkan mereka. Mereka sedang tidur-tiduran, mereka sedang masak, anak-anak kecil sedang main, mungkin yang pria sedang bekerja. Tanpa sadar bahwa ada rencana jahat mau menghancurkan hidup mereka. Tapi itu semua gagal terjadi. Kenapa? Karena ada pelindungan Tuhan. Walaupun mereka tidak mengoleskan minyak atas kemah mereka. Walaupun mereka tidak mengoleskan darah. Walaupun mereka tidak minta tutup bungkus kuasa darah Yesus. Karena waktu itu Yesus belum lahir. Amin. Apa yang terjadi? Mereka dilindungi. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka ada di situ mengikuti tuntunan Allah. Mereka hidup di dalam kehendak Allah. Dengan sendirinya mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Saya diberi kesempatan berulang kali sampai saya kehilangan hitungan menghadapi roh jahat secara langsung. Dan tidak pernah sekalipun saya minta kuasa darah Yesus membungkus saya, tapi perlindungan Allah selalu ada pada saya. Kenapa demikian? Ketika ada orang hidup benar secara ilahi, orang itu dilindungi oleh Tuhan sendiri. Amin. Enggak perlu repot saudara. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian sederhana ya, cuman saya harap saudara bisa tangkap ini. Waktu Yuel umur 5 tahun, saya masih tinggal di Jakarta, di daerah yang namanya Duta Garden, saudara. Nah, anak saya itu paling demen kalau diajak ke tempat yang namanya time zone. Ya, tahu ya, tempat mainan di dalam mall biasanya ada tuh. Di sana ada bermacam-macam mainan anak-anak. Tapi itu tempat kan luas, saudara. Yoel dan Caleb ini kalau sudah masuk situ, wah lari kemana-mana udah nggak bisa dipegang, saudara. Mereka pilih mainannya masing-masing. Dan terus terang saya sebagai seorang ayah kelabakan. Apalagi waktu itu saya single parent ya, jadi agak sulit gitu ya. Capek gitu. Nah, tahu nggak? Satu kali ketika saya kelelahan mengikuti mereka, lalu saya bilang gini, Yoel, Caleb jalan sendiri, tapi jangan keluar dari wilayah ini, maksudnya wilayah time zone. Dan mereka dengan senang hati mulai kemana-mana. Lalu saya ambil sebuah tempat,
di mana tempat itu ada sebuah posisi yang agak strategis, dan di tempat itu agak tinggi, saudara. Ada kursi dan naik tangga gitu ya, agak tinggi. Ketika saya duduk di atas kursi itu, saudara, saya bisa mengawasi seluruh wilayah itu dengan baik. Artinya, kemanapun anak saya lari ke sana kemari, mereka ada dalam pengawasan saya. Saudara mengerti maksud saya? Tanpa mereka minta, sebetulnya itu saya lakukan karena saya mau melindungi anak-anak saya. Kalau ada apa-apa, saya tahu dan saya segera bisa bertindak. Bayangkan saudara, papa atau seorang ayah jasmani, seorang manusia bisa saja bisa melakukan hal itu. Apalagi papa kita di surga loh. Dia tahu dengan benar. Dikatakan dalam Mazmur, matanya tidak pernah lepas dari kehidupan siapa? Dari kehidupan orang benar. Dia melihat itu terus-menerus. Oleh karenanya kita nggak punya alasan untuk takut lagi. Mari kita melihat Mazmur 34 ayat 20-22. Ini akan menjadi penutup, saudaraku. Dikatakan demikian, kemalangan orang benar banyak. Ini bicara apa? Ketika kita hidup benar, bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Amin. Ada banyak masalah. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, ini justru sebaliknya. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Haleluya. Mari Pak Amos, tolong. Kunci D, Pak. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menjanji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janji, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Yes. Bapa, kami bersyukur hari ini sebuah kebenaran disingkapkan sehingga kami bisa mengerti dan kami akan menghidupinya, memegangnya, bahwa janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami yakin dan percaya tidak ada satupun panah-panah dari si jahat bisa menyentuh kami. Karena tangan-Mu sendiri melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus, saudaraku. Tapi sebelum menerima perjamuan kudus, saya mau mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, ada dosa yang belum kita akui di hadapan Allah. Mari kita datang dan mengakuinya di hadapan Allah, sehingga dosa itu dihapuskan, disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita layak menerima perjamuan itu. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau ingatkan setiap kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Hamba-hamba Tuhan bisa tolong bagikan anggur dan roti.
percaya. Lebih dari pemenang, boleh dari bait pertama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Engkau yang lebih tahu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya. Mari bagi kita yang sudah menerima anu dan roti, kita bangkit berdiri. Menepati janji, menepati janjimu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Thank you Lord. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, lebih dari pemenang. Tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janjimu. Menepati janji-janjimu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur
perjamuan kudus. Tuhan, ini kami, umat tebusan-Mu. Mari terus tuntun hidup kami, supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan coba bacakan pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka, untuk minggu depan maksudnya, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Yang kedua, bagi yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini secara online, dan linknya akan diumumkan di grup Telegram sekitar jam 2 siang nanti. Yang ketiga, padahal kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam, ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Yang keempat, hari Rabu jam 7 malam, diadakan doa malam di tempat ini, diharapkan hadir 15 menit sebelumnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Berikutnya, untuk persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya di belakang dengan masuk amplopnya di kotak persembahan. Itu aja. Saya minta Bapak Ibu pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan, kami naik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah tatap muka, kami boleh memuji, menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan, untuk melakukan, untuk mempercayai apa yang telah Kau tanamkan dalam hati kami, Bapa. Sebab Engkaulah pelindungan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya. Demikian juga istri dan anak-anaknya, Bapa. Biar apapun yang dilakukan, Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan mengembalakan kami, jemaat-Mu tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk para pelayan Tuhan, baik itu WL, pemain musik, guru selama minggu sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh melayani Engkau, beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan Indonesia. Pulihkan, selamatkan negeri kami. Bila hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa kami. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan. Beri hikmat-Mu untuk membimbing bangsa kami. Biar apapun yang Dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia Bapa. Berkati juga istri dan anak-anaknya, bahkan pemerintah dari yang paling tinggi sampai paling rendah Kau berkati Tuhan. Tidak lupa kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa Tuhan, bahkan keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.